Om Swastiastu. Media pembelajaran agama Hindu untuk SMP kelas 8 semester genap dengan materi Panca Mahabhuta disusun oleh Supriyati, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tahun 2020. Dalam pembelajaran ini, kompetensi dasar yang akan dicapai yang pertama menghayati ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Yang kedua, menghargai perilaku disiplin dalam melestarikan alam semesta yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta. Yang ketiga, memahami ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Dan yang keempat, menguraikan ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur-unsur pembentuk alam semesta. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain 1. Memahami konsep ajaran unsur Panca Mahabhuta. Yang kedua, menjelaskan pengertian ajaran Panca Mahabhuta. Yang ketiga, menyebutkan bagian-bagian unsur Panca Mahabhuta. Yang keempat, mengidentifikasi Panca Mahabhuta sebagai unsur alam semesta. Yang kelima, menyebutkan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita dan Sarasa Muscaya yang berkaitan dengan ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Perlu saya sampaikan, peta konsep dalam pembelajaran ini. Yang pertama nanti akan kita bahas pengertian Panca Mahabhuta. Yang kedua, bagian-bagian Panca Mahabhuta yang terdiri dari Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa. Dan selanjutnya adalah upaya menyelaraskan diri dengan alam. Baiklah, anak-anak sekalian, di slide ini kita melihat gambar pemandangan yang cukup indah. Maka dalam pikiran kita, siapa yang menciptakan dan dari unsur apa alam ini dibentuk? Nah, itu perhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada beraneka ragam benda, pemandangan indah, dan makhluk-makhluk hidup semuanya itu merupakan isi dari alam semesta. Sehingga menurut kalian apa saja kira-kira unsur pembentuk alam semesta ini? Disebut dengan Panca Mahabhuta. Itulah anak sekalian yang memiliki pengertian bahwa Panca Mahabhuta berasal dari kata panca berarti 5, sedangkan Mahabhuta adalah elemen besar atau elemen utama. Dengan demikian, Panca Mahabhuta adalah 5 elemen atau unsur pembentuk alam semesta beserta isinya yang terdiri dari 1. Pertiwi adalah unsur padat atau tanah. 2. Apah adalah unsur cair atau air. 3. Teja adalah unsur cahaya atau api. Keempat, Bayu adalah unsur angin atau udara. Dan yang kelima, Akasa atau ether. Kita akan melihat contoh-contoh Panca Mahabhuta di alam semesta ini. Yang mana unsur Panca Mahabhuta merupakan unsur dasar pembentuk benda-benda yang ada pada alam semesta. Seperti binatang, bulan, matahari, planet, makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi, yang lainnya. Nah, dalam agama Hindu, perlu kita ketahui bahwa makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Eka Pramana. yakni makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan hidup, yaitu wayu. Adapun makhluk hidup yang tergolong Eka Pramana, terana, itu bangsa rumput yang hidup di air maupun di darat.
Lata adalah bangsa tumbuh-tumbuhan yang menjalar pada pohon dan tanah. Taru adalah bangsa semak dan pepohonan. Gulma adalah bangsa pohon yang bagian dalamnya berongga. Dan Janggama adalah bangsa tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tumbuhan yang lain. Yaitu kelompok Dwi Pramana, berikutnya, yakni makhluk hidup yang dihidupi oleh dua unsur kekuatan yakni wayu dan sabda. Adapun makhluk yang tergolong Dwi Pramana, Swedaya adalah bangsa binatang yang bersel satu yang hidup di air maupun di darat. Andaya adalah bangsa binatang yang bertelur, biasanya hidup di air maupun di darat. Jarayuda adalah bangsa binatang yang menyusui. Dan kelompok yang ketiga adalah Tri Pramana, yaitu makhluk hidup yang memiliki tiga kekuatan hidup, wayu, sabda, dan hidup. Nah, adapun makhluk yang tergolong Tri Pramana, yaitu Nara Marga adalah manusia setengah binatang, Wamana adalah manusia kerdil, dan Jatma adalah manusia yang paling sempurna seperti manusia pada kehidupan sekarang ini. Nah, Anda sekalian, benda-benda alam semesta yang terlihat dan anggota badan manusia yang dapat dilihat dengan nyata dalam kehidupan, itu semuanya adalah dibentuk dari unsur panca mahabhuta. Upaya kita untuk menyelaraskan diri dengan alam. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu melaksanakan upacara budayatnya dengan melakukan pengorbanan kepada makhluk yang lebih rendah. Nah, ini dilaksanakan pada tumpak pengatak dan tumpak kandang. Kedua, mengadakan pelestarian alam seperti menjaga hutan, tidak mencemari air, tidak memburu binatang dengan semena-mena. Selanjutnya selalu menjaga kebersihan lingkungan seperti membersihkan selokan, reboisasi, dan memanfaatkan isi alam dengan bijak seperti mengambil air secukupnya, mencari kayu secukupnya, mengambil hasil bumi secukupnya, serta memperlakukan alam sebagai sahabat manusia. Nah, itu anak sekalian, sehingga manusia yang selalu menumbuhkan rasa memiliki alam semesta ini akan dapat menyelaraskan dan menyeimbangkan diri dengan alam. Maka sayangi alam, maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Ada 12 sloka dalam Bhagavad Gita, di ayat 18 sloka 5. Yajna dana tapah karma. Natajyam karyam ewatat yajno danam tapas jaiwa pawanani manisinam. Perbuatan korban suci, sedekah, dan tapa brata tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan ini harus terus dilakukan karena upacara korban suci, sedekah, dan tapa brata adalah penyucian bagi mereka yang bijaksana agar terhindar dari bencana. Nah, sekalian, itulah materi mengenai panca mahabhuta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa bisa memberikan pengetahuan kepada kalian, ya. Untuk mengetahui pemahaman anak sekalian terkait materi ini, silahkan klik link di bawah ini dan selanjutnya kerjakan soal tersebut dengan akhirnya. Video pembelajaran ini saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om. Terima kasih.